Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul penelitian saya adalah tinjauan tata kelola sampah pada kawasan pedesaan industri, studi kasus desa X dan desa Y. Latar belakang pengolahan sampah merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan, dan individu. Yang saya kutip dari Lingga et al. 3K 2024. Kompleksitas tersebut muncul karena pengolahan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Keberhasilan pengolahan sampah memerlukan sinergi antara berbagai entitas melalui penyediaan fasilitas yang memadai, pelaksanaan program yang berkelanjutan, serta dukungan regulasi yang jelas dan efektif. Jadi di penelitian saya ini akan membahas tentang fasilitas, entitas, dan juga regulasi maupun program. Untuk perumusan masalah dari penelitian saya, yang pertama adalah bagaimana kondisi tata kelola sampah di desa yang berada di sekitar kawasan industri. Yang kedua, siapa saja entitas yang terlibat dalam tata kelola sampah, serta bagaimana peran masing-masing entitas di desa yang berada di sekitar kawasan industri. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara regulasi, entitas, fasilitas, dan program. Yang keempat, bagaimana pola hubungan antara regulasi, entitas, fasilitas, dan program dalam tata kelola sampah sehingga dapat dimodelkan pada desa yang berada di sekitar kawasan industri. Kemudian untuk penelitian saya, yang pertama mengetahui kondisi tata kelola sampah di desa yang berada di sekitar kawasan industri. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi entitas apa saja yang terlibat di dalam tata kelola sampah serta bagaimana peran masing-masing entitasnya di desa yang berada di sekitar kawasan industri. Yang ketiga, menghubungkan pola hubungan antar komponen. Yang pertama adalah regulasi, entitas, fasilitas, dan juga program. Dan yang keempat, tujuan dari saya adalah menyusun model hubungan tata kelola sampah pada desa yang berada di sekitar kawasan industri. Untuk manfaat penelitian saya, yang pertama adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran masing-masing entitas dalam tata kelola sampah sehingga mampu meningkatkan kolaborasi, partisipasi, dan sinergi antar pihak dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam menganalisis tata kelola sampah serta menyusun model hubungan antara regulasi, entitas, fasilitas, dan juga program pada kawasan pedesaan di sekitar kawasan industri. Ataupun juga batasan penelitian ini, yang pertama adalah fokus pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Yang kedua, tidak membahas pengolahan limbah industri secara langsung. Dan yang tiga, data diperoleh dari observasi, wawancara, dan kuesioner selama periode penelitian. Nah, jadi untuk eh, waktu penelitian saya terdapat eh, saya bagi menjadi 6 bulan, yang dimana bulan pertama ini adalah studi literatur, penyusunan proposal penelitian. Kemudian bulan kedua adalah penyusunan kuesioner, observasi atau identifikasi responden, pengumpulan data atau open interview, kemudian analisis pernyataan responden dengan triangulasi. Kemudian pada bulan ketiga, yang pertama ada analisis hubungan antar komponen, pemodelan tata kelola sampah, kemudian pembahasan model tata kelola sampah pada kawasan pedesaan di kawasan industri. Kemudian untuk bulan keempat sampai bulan keenam ini kegiatannya adalah penyusunan laporan skripsi. Next. Kemudian untuk jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus komparatif. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai tata kelola sampah pada kawasan pedesaan di sekitar kawasan industri melalui pengkajian hubungan antara regulasi, entitas fasilitas dan juga program. Kemudian untuk data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Yang dimana data primer ini melalui observasi lapangan, wawancara terbuka atau open interview dan juga dokumentasi. Kemudian data sekundernya ini diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang mendukung penelitian atau seperti regulasi di pedesaan ataupun di kabupaten. Nah, kemudian untuk identifikasi responden. Identifikasi responden ini dilakukan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki peran, kewenangan, serta pengetahuan mengenai tata kelola sampah pada lokasi penelitian. Pemilihan responden yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Responden yang dipilih meliputi seperti pemerintah desa atau pengurus badan usaha milik desa atau BUMDes, dan apabila terdapat dalam pengelolaan sampah pengurus seperti pengurus Karang Taruna, pengurus PKK, dan ada pengelola bank sampah dan juga pengurus program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan. Ini ada tokoh masyarakat serta pihak lain yang berperan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan sampah di desa. Kemudian untuk latar penelitian saya ini terdiri dari permasalahan masalah, kemudian dilanjut dengan studi latur, kemudian ada identifikasi responden dan juga identifikasi tata kelola sampah seperti regulasi, entitas, fasilitas dan juga program. Setelah itu kita melakukan penyusunan kuesioner dan juga komparasi kuesioner. Kemudian untuk dan dilanjut dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Seperti yang saya tadi ada buat interview dan juga dokumentasi. Kemudian ada kita lanjut dengan analisis pernyataan responden dengan triangulasi. Kemudian kita analisis hubungan antar komponen. Kemudian kita memodelkan tata kelola sampah atau pemodelan tata kelola sampah. Kemudian pembahasan model tata kelola sampah pada kawasan pedesaan di kawasan industri. Dan kita akhiri dengan kesimpulan dan saran. Next. Untuk penelitian ini pada penyajian data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks maupun diagram hubungan sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola keterkaitan antara regulasi, entitas, fasilitas, dan program pada masing-masing desa. Dan ini ada penelitian terdahulu yang dimana saya ambil dari beberapa referensi, ada Hilmiawan dan juga Pratiwi, yang dimana hasil penelitian ini mengenai pemetaan pengelolaan sampah berbasis akuntansi lingkungan di pemerintahan desa telah memungkinkan para peneliti untuk mengungkap makna yang secara akurat menggambarkan realitas pengelolaan sampah, di mana untuk menentukan sebuah makna tersebut peneliti mengkategorikan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama membangun infrastruktur politis yang terdiri atas menentukan adanya legalitas aturan desa dan menerapkan perubahan birokrasi dalam masyarakat. Ini yang kedua membangun infrastruktur sosial terdiri atas membutuhkan dukungan masyarakat, mempertimbangkan dukungan pemerintah desa, dan menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat. Ada juga metode penelitian dari Hilmiawan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded teori, karena penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci pengalaman, persepsi, dan makna yang dimiliki individu atau kelola atau kelompok dan bukan berdasarkan pada data 90 statistik. Dan keterkaitan dengan penelitian kita ini memberikan gambaran mengenai pengelolaan sampah melalui pemetaan berbasis akuntansi lingkungan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mendukung pengelolaan sampah di tingkat desa.
Ini juga ada beberapa dari penelitian terdahulu. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.